Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Kami dari kelompok 3. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Kokom selaku instruktur kami, teman-teman partisipan yang sudah masuk di room webex ini. Materi kita kali ini adalah mengelola perkembangan perilaku anak dengan kelas dojo. Saya Laili Indriani sebagai presenter pada pagi hari ini, Jumat 17 April tahun 2020. Saya saat ini aktif di TK Asyifa 2 Kota Bandung. Bagaimana mengelola perkembangan perilaku anak dengan kelas dojo? Kita bahas dulu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat dihitung secara kualitatif. Mulai dari kita di dalam kandungan, lahir menjadi seorang bayi, anak kecil, anak SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, dewasa, sampai kita sudah usia lanjut. Sedangkan perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan lingkungan. Perilaku di sini bisa berupa perilaku baik atau perilaku buruk. Kita semua sebagai orang tua pasti mengharapkan anak-anaknya mempunyai perilaku yang baik. Bagaimana caranya untuk mendapatkan perilaku yang baik? Tentulah harus melalui stimulus atau rangsangan. Stimulus-stimulus apa yang dapat kita berikan kepada anak kita atau anak-anak didik kita? Bentuknya melalui akademis yang sederhana, kita diberikan kepada anak-anak kita pendidikan dari TK, SD, SMP, kuliah, dan seterusnya. Pendidikan alam sekitar melalui skill pendidikan di dalam keluarga, tentunya saling menghormati ke orang tuanya, ke kakaknya, ke adiknya, dan sebagainya. Sosialisasi adalah sebagai tanda bahwa anak harus mempunyai kepekaan, mulai dari sosialisasi keluarga yang paling kecil, kemudian di sekolahnya, dengan teman-temannya, dengan ibu gurunya. Melatih anak dengan daya ingat bisa melalui hitungan, musik, dan seterusnya. Bagaimana stimulus selanjutnya? Ada prinsip-prinsip stimulus. Yang pertama adalah 1. Stimulus dilakukan dan dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. 2. Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Berikan stimulus sesuai dengan kelompok umurnya, kelompok usia anak. Jadi, anak yang kecil atau dengan anak yang besar sangat berbeda stimulasinya. Anak yang dari 0 sampai 5 tahun, anak usia balita, pastilah berbeda stimulus yang diberikan dengan anak-anak yang remaja. Jadi harus disesuaikan dengan kelompok usianya. Selanjutnya, berprinsip mengajak anak-anak bermain seperti bernyanyi yang bervariasi, menyenangkan, dan tanpa paksaan, juga tidak ada hukuman di sini. Selanjutnya, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 6 aspek kemampuan dasar ini, bukan 4, maaf. Jadi tidak anak usia dini itu ada 6 bidang aspek perkembangan. Prinsipnya dalam memberikan stimulasi perilaku, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana tetapi aman yang ada di sekitar anak. Selanjutnya, berikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, jadi tidak mengenal gender di sini. Berikan kesempatan yang sama pada laki-laki dan perempuan, tadi sudah ya. Anak selalu diberi pujian, apabila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya, jadi anak akan senang apabila mendapatkan reward. Sehingga anak-anak akan lebih semangat untuk menjalankan apa yang kita mau dari anak-anak, sehingga anak-anak mempunyai perkembangan perilaku yang baik. Nah, bagaimana kita mengelola perkembangan perilaku anak didik kita di sekolah khususnya? Sebelumnya kita biasa menggunakan metode yang konvensional. Kalau di anak usia dini, kita bisa melakukan penilaian dengan penilaian observasi atau penilaian catatan anekdot, penilaian checklist sesuai kompetensi inti dari kompetensi dasarnya, juga penilaian hasil karya atau penugasan. Selama kita melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena suasana
pandemi COVID-19, kita bisa menilai. Tapi bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi, yaitu salah satunya aplikasi Kelas Dojo. Jadi orang tua yang di rumah adalah mengobservasi anak, lalu nanti kita menganalisisnya dari mana? Dari dokumentasi berupa foto atau video yang dikirimkan dari orang tua kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan aplikasi Kelas Dojo itu? Kelas Dojo adalah aplikasi gratis yang berbasis internet yang memberikan banyak fitur dan memfasilitasi penggunanya untuk mengetahui kegiatan anak ataupun perkembangan sikap secara real time. Kelas Dojo sebagai alat manajemen perilaku yang memberikan umpan balik terhadap sikap yang diamati dengan komunikasi elektronik. Bagaimana caranya? Bagi teman-teman yang sedang menyimak ini dengan menggunakan PC atau laptop, boleh langsung praktek. Yang pertama, buka halaman Google Chrome. Buka halaman Google Chrome atau Firefox-nya, masuk ke fitur Kelas Dojo, daftar Kelas Dojo sebagai guru dengan menggunakan email dan password pada fitur login. Kita lalu buat kelas baru, pilih level sesuai kebutuhan, mulai dari kelas TK, kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Apabila digunakan bukan oleh seorang guru, bisa menggunakan pilihan yang lainnya. Lalu modifikasi perilaku siswanya sesuai dengan indikator atau kompetensi dasar yang kita harapkan dari siswa kita. Pemberian poin perilaku siswa kita berikan apabila siswa melakukan sesuatu sesuai indikatornya. Lalu bisa dibuat laporan perkembangan perilaku siswa. Nah, di sini bisa mengajak partisipasi orang tua sebagai buku penghubung ya. Jadi kita bisa menyampaikan perkembangan putra-putrinya kepada orang tua dengan diundang orang tuanya via email. Jadi harus orang tuanya juga aktif untuk login ke Kelas Dojo ini. Setelah itu, kita bisa memberikan perkembangan laporan perilaku siswa kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bagaimana tampilannya? Di sini, setelah kita buka halaman baru, kita sudah klik Kelas Dojo, maka akan tampil seperti ini. Masuk dan pilih feed Kelas Dojo-nya. Lalu, kita buat kelas, daftar kelas baru, dan pilih kita sebagai guru dengan menggunakan akun email kita. Apabila teman-teman yang punya email, silahkan membuat akun emailnya dulu. Lalu kita buat kelas baru, kita input nama siswa kita dalam satu kelas itu. Buat dan modifikasi perilaku siswa sesuai kompetensi indikatornya. Berikan poin kepada setiap perilaku siswa, perilaku yang baik ya. Lalu kita buat laporan perkembangan perilaku anak didik kita dan berikan laporan kepada yang berkepentingan. Kelas 7 ini juga bisa digunakan sebagai buku penghubung. Nah, untuk lebih ringkasnya atau cepatnya, yuk kita pakai Kelas 7. Kita praktek langsung ya. Bentar. Bagi teman-teman yang sudah siap dengan PC-nya, boleh langsung ke Google. Baik, ini masih berproses. Mudah-mudahan jaringannya lancar hari ini. Kita buka
Google Chrome. Kita ketik kelas dojo. Terlihat ya di layar masing-masing. Kita klik. Kita login sebagai guru. Ini buat saya sendiri termasuk materi baru, karena baru beberapa waktu yang lalu saya mendapat pelatihan ini. Jadi saya juga sedang pas sekali dengan kondisi pandemi ini, saya menggunakan ini untuk mengetahui perkembangan perilaku anak didik saya di kelas TK Asifa 2 Kota Bandung. Nah, ini saya sudah mempunyai kelas di sini. Bagi teman-teman yang belum punya kelas, silahkan buat new class. Kita tulis namanya, misalnya kita pilih kelasnya, kelas TK. Pilih levelnya, kindergarten. Kita klik perilaku baiknya. Kita tunggu. Lalu kita tulis nama anak didik kita, Daniel, dan seterusnya. Kita add satu-satu. Dan seterusnya. Nanti di sini misalnya kita sudah menginput semua siswa, kita memberikan reward apabila sudah kita buat indikatornya. Misalnya Ani itu suka membantu, maka kita kasih tanda atau rewardnya. Seperti itu dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nanti ini juga bisa kita undang orang tua dengan menggunakan email, jadi orang tua juga bisa login untuk masuk ke sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambah atau menyanggah. Terima kasih kepada Ibu Koko, mohon bimbingan dan arahannya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Operator. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya.